Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis, dahulu. Bab 3593 sampai bab 3596. Ye Junlin dengan jelas menyadari bahwa wanita misterius itu memiliki strategi yang luar biasa. Selain itu, musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam kegelapan. Orang-orang di sekitar Anda juga kemungkinan besar akan memanfaatkannya tanpa menyadarinya. Hal ini membuat Ye Junlin merasa selalu tertinggal setengah langkah dari lawannya. Sangat berbahaya jika mengikuti irama strategi musuh. Terlebih lagi, baik base camp maupun markas bawah tanah telah terekspos seluruhnya sekarang. Ye Junlin tidak akan bisa diam-diam membangun tempat persembunyian serupa dalam waktu singkat. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah melakukan pertarungan menentukan dengan wanita misterius itu sesegera mungkin. Jika tidak, begitu Anda pergi, kerabat dan teman Anda akan berada dalam bahaya nyawa mereka kapan saja. Ambil contoh kali ini, Dugu Xiao menyerang base camp tidak lama setelah dia pergi. Dengan kata lain, setiap gerakan yang dia lakukan bahkan berada di bawah kendali wanita misterius itu. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan dipukuli sampai mati. Ye Junlin mengepalkan tinjunya, terlebih lagi, serangan Dugu Xiao kali ini terutama melukai anggota intinya sendiri. Jika tidak, mengingat perbedaan kekuatan di antara mereka, bahkan Junjun pun mungkin tidak akan mampu bertahan. Apakah nyawa orang yang dicintai dapat diselamatkan sepenuhnya bergantung pada apakah selera jahat wanita misterius yang menyiksa roh orang itu terpuaskan. Ye Junlin tidak boleh menerima situasi ini terus berlanjut. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu kembali ke paviliun barat. Mengapa Gong Qianqiu, seekor rubah betina, tiba-tiba kembali? Apa gunanya? Dia pasti ditinggalkan oleh orang-orang itu dan tidak punya rumah. Ketika Sige dalam bahaya dihancurkan, dia berlari lebih cepat dari siapapun. Kalau begitu aku tidak punya rasa malu untuk kembali. Dengan kekuatan kecilnya, bagaimana dia bisa membantu ketika menghadapi musuh yang kuat? Para murid elit Paviliun Barat sedang berdiskusi. Di mata mereka, kekuatan Gong Qianqiu tidak layak untuk disebutkan. Paling-paling, dia hanyalah seekor rubah betina yang hanya menggunakan kecantikannya untuk menyenangkan pria. Ketika Gong Wenqian, penguasa Paviliun Barat, masih hidup dan Gong Qianqiu adalah murid langsungnya, mereka masih ragu-ragu saat berdiskusi. Sekarang mereka semua menunjuk ke arah Gong Qianqiu tanpa ragu-ragu. Gong Qianqiu tidak peduli dengan ejekan orang-orang di Paviliun Barat. Di mata Gong Qianqiu, orang-orang ini tidak berbeda dengan mayat. Selama dia mau, dia bisa menghancurkannya dengan menjentikkan jarinya. Telah diejek dan diejek oleh orang-orang ini selama bertahun-tahun, Gong Qianqiu sudah lama ingin memotong-motong mereka. Nikmati beberapa momen bahagia yang kamu miliki. Gong Qianqiu mencibir dalam hatinya. Dalam rencananya, orang-orang ini akan segera dibunuh. Meskipun Gong Qianqiu hanyalah orang yang tidak penting di divisi penekan iblis. Tapi ini sangat penting bagi King Long dan orang lain yang memberikan perhatian khusus pada gerakannya. Jadi saat Gong Qianqiu menginjakan kaki di wilayah Paviliun Barat, Suzaku dan yang lainnya mendapat kabar tersebut. Dugu Xiao baru saja memimpin orang untuk menyerang markas bawah tanah, dan Gong Qianqiu kembali ke Paviliun Barat. Saya pikir ini bukan kebetulan. Suzaku adalah orang pertama yang menyatakan posisinya. King Long mengangguk setuju. Lagi pula, titik waktu ini terlalu kebetulan. Jika Gong Qianqiu adalah wanita misterius itu, maka dia mungkin kembali kali ini untuk menyentuh dasar divisi penindas iblis. Kata Qilin dengan suara yang dalam. Spekulasi ini juga diakui secara aklamasi oleh semua orang. Gong Qianqiu memiliki identitas sebagai murid Paviliun Barat, sehingga dia dapat sepenuhnya menipu orang lain. Berita tentang Tianxi datang dari divisi setan penekan sebelumnya, dan seluruh divisi setan penekan sangat bersemangat untuk sementara waktu.
Oleh karena itu, sebelum wanita misterius itu tidak lagi yakin akan kemenangannya, mencari kebenaran telah menjadi prioritas utama penghancuran divisi penindas iblis. Tidak peduli apa rencananya selanjutnya, tidak akan mudah untuk melarikan diri sekarang setelah dia muncul. Kirim seseorang untuk memantau setiap gerakannya dengan cermat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera beritahu bos. King Long merenung sejenak dan berkata, jika Gong Qianqiu benar-benar wanita misterius, kekuatan mereka tidak cukup untuk melihatnya. Hal ini tidak hanya membuat ular takut, tetapi juga dapat membunuh Anda. Dalam situasi ini, menyerahkannya pada Ye Junlin adalah pilihan teraman. Pada saat yang sama, Xiao Feng juga mendapat kabar bahwa Gong Qianqiu telah kembali ke pavilion barat. Lagi pula, dia juga punya banyak informan di mana-mana. Bagus sekali, Qianqiu tidak memiliki kekhawatiran apapun tentang hidupnya. Xiao Feng terkejut dan bahagia, merasa seluruh tubuhnya segar. Tapi Xiao Feng segera tenang kembali. Gong Qianqiu kembali ke pavilion barat menurut logika normal. Mengingat hubungan di antara mereka, dia pasti akan menghubunginya. Namun hingga saat ini, Gong Qianqiu masih belum berinisiatif untuk menghubunginya. Seolah-olah dia bahkan tidak memikirkan pacar aslinya. Mungkinkah dia benar-benar membocorkan lokasi markas bawah tanah? Dia merasa berhutang padaku, jadi dia tidak berani menghubungiku kali ini. Mendengar pemikiran ini, suasana hati Xiao Feng Cai yang bersemangat tiba-tiba jatuh ke bawah. Qianqiu, benarkah kamu yang membocorkannya? Xiao Feng menyimpulkan semuanya secara detail lagi, dan akhirnya menolak gagasan itu. Karena jika Gong Qianqiu benar-benar membocorkan berita tersebut, bukankah lebih baik bersembunyi diam-diam? Lagi pula, begitu muncul, itu akan menjadi sasaran utama kecurigaan. Bahkan sang master mungkin secara pribadi mengajukan pertanyaan. Bukankah ini menempatkan diri dalam bahaya besar tanpa alasan? Keterlaluan, bukankah hati nurani yang bersih untuk muncul atas inisiatif Anda sendiri? Sampai pada kesimpulan ini, Xiao Feng menghela nafas panjang. Tapi kenapa Gong Qianqiu tidak menghubunginya? Mungkinkah Qianqiu punya niat yang lebih dalam? Pikiran Xiao Feng berputar cepat, mempertimbangkan segala kemungkinan. Segera dia sampai pada kesimpulan logis. Dia sengaja menjaga jarak dariku, yang juga bisa dipahami sebagai menghindari kecurigaan. Jika Gong Qianqiu menghubunginya segera setelah dia kembali, bukankah itu sama dengan menempatkan dirinya dalam sorotan? Sayangnya, dengan menjaga jarak, Anda bisa mencoba melepaskan diri dari semua itu. Tetapi bukankah itu berarti Qianqiu memilih untuk menanggung semuanya sendiri? Xiao Feng sangat tersentuh, dan Gong Qianqiu benar-benar memikirkannya. Mungkin ini cinta. Tepat ketika Xiao Feng dipenuhi emosi, alat kontak darurat tiba-tiba bergetar. Xiao Feng tertegun sejenak, lalu dia tidak sabar untuk mengeluarkan alat komunikasi itu. Di atas adalah pesan dari Gong Qianqiu, Xiao Feng, ayo bertemu. Hanya 8 kata yang membuat Xiao Feng melompat kegirangan. Rasa frustrasi dan depresi selama berbulan-bulan hilang dalam sekejap. Baiklah, di mana itu? Jawab Xiao Feng dengan tangan gemetar. Penantian cemas lainnya, meskipun ada balasan dalam waktu kurang dari 3 menit, Xiao Feng merasa detik-detiknya terasa seperti bertahun-tahun. Demi alasan keamanan, saya akan memberitahu Anda dalam waktu singkat ketika waktunya tiba. Anda harus pergi ke tempat kita bersama malam itu. Setelah Gong Qianqiu menjawab, tidak ada gerakan sama sekali. Tapi Xiao Feng mengirimkan ratusan pesan secara berurutan. Baiklah, sampai jumpa di sana, Qianqiu, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Qianqiu, kali ini aku ingin memperkenalkanmu pada semua orang. Tunggu aku Qianqiu, aku datang. Xiao Feng merasa tersesat hingga alat komunikasinya benar-benar redup. Hati juga kosong, namun berpikir bahwa ia akan segera melihat kekasih yang ia dambakan. Xiao Feng langsung menjadi energi kembali. Semua keraguan sebelumnya tentang Gong Qianqiu telah hilang sepenuhnya.
Xiao Feng, kamu benar-benar bukan laki-laki. Qian Qiu adalah wanita yang baik, dan kamu masih meragukannya. Kita harus meminta maaf secara langsung selama pertemuan ini dan berdoa memohon pengampunan Qian Qiu. Jika Qian Qiu menolak untuk memaafkannya, maka mari kita mati saja untuk meminta maaf. Setelah mengambil keputusan, Xiao Feng mulai berbicara dengannya. Periode belakangan ini sangatlah dekaden. Rambutnya acak-acakan, janggutnya ditutupi janggut, bahkan pakaiannya berbau keringat. Apakah Anda bingung sebelumnya? Setelah membersihkan beberapa saat, Xiao Feng melihat ke cermin. Melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali pandangan mentalnya sebelumnya, dia sedikit rileks. Qian Qiu, aku di sini. Wajah Xiao Feng dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak sabar untuk memeluk kekasihnya. Dia melihat pesan yang terus muncul di alat kontak. Gong Qian Qiu merasa mual. Saya hampir memuntahkannya. Xiao Feng, kebajikan macam apa yang bisa kamu tunjukkan pada dirimu sendiri jika kamu tidak buang air kecil? Kamu adalah sampah seperti kamu, tetapi kamu masih ingin disukai oleh pemimpin ini. Benar-benar seekor katak yang ingin memakan angsa daging. Gong Qian Qiu mencibir. Alasan mengapa dia berinisiatif menghubungi Xiao Feng adalah karena dia ingin mempermainkannya. Tentu saja, yang terbaik adalah mengendalikan Xiao Feng pada tingkat yang lebih dalam, dan bahkan membuat perpecahan antara hubungan guru-murid antara Ye Junlin dan Xiao Feng. Kemudian pada tahap kritis tertentu, beritahu Ye Junlin bahwa murid Anda telah lama dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin ini. Membunuh seseorang itu mudah, tapi yang lebih menarik adalah membuatnya menderita siksaan yang lebih buruk dari kematian. Gong Qian Qiu menyukai perasaan mengendalikan semua orang. Dari waktu ke waktu, anggota jemaah mengirimkan berbagai pesan kepada Gong Qian Qiu. Secara khusus, lintasan pergerakan Xiao Feng sangat detail. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti Xiao Feng, Gong Qian Qiu memilih benteng sementara Sekte Qian Qiu sebagai tempat pertemuan. Tentu saja, tempat ini rupanya merupakan cabang dari faksi kecil dari divisi penindas iblis. Hal ini membuat lebih mudah untuk menipu orang lain. 2 jam kemudian, Xiao Feng tiba seperti yang dijanjikan. Gong Qian Qiu sengaja memasang wajah dingin, seolah sedang marah. Mengenakan gaun merah ketat, sosok indah Gong Qian Qiu terlihat sempurna. Pipinya yang indah begitu menawan di bawah berkah keterampilan menawan sehingga orang-orang pasti akan jatuh cinta padanya. Xiao Feng tiba-tiba melihat kekasih yang dia rindukan, dan dia sangat gembira. Dia punya ribuan kata untuk mengungkapkan kerinduannya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tenggorokanku seperti tersumbat oleh sesuatu. Apalagi ketika dia memikirkan tentang keraguannya pada Gong Qian Qiu, perasaan bersalah yang kuat muncul secara spontan. Qian Qiu, aku di sini, suara Xiao Feng bergetar karena kegembiraan. Merasakan mata Xiao Feng yang menyala-nyala, Gong Qian Qiu bahkan merasa jiwanya telah ternoda. Rasa mual yang kuat datang lagi. Gong Qian Qiu berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginan untuk menamparkan Xiao Feng sampai mati. Dia bersenandung hangat pada Xiao Feng sebagai salam. Namun, kata ini saja membuat Xiao Feng merasa seperti angin musim semi. Saya merasa seluruh tubuh saya akan melayang. Qian Qiu, tahukah kamu, aku mencarimu kemana-mana selama periode ini. Kupikir sesuatu terjadi padamu, dan aku sangat khawatir hingga aku tidak bisa tidur di malam hari. Dan tahukah kamu sekarang, semua orang curiga kamu membocorkan markas rahasia, berita. Gong Qian Qiu merasa sangat muak dengan kata-kata cinta yang sangat berminyak seperti itu. Dia langsung menyela, jadi, kamu juga curiga aku membocorkan berita itu. Gong Qian Qiu dengan sengaja membuat wajah serius, dan suaranya sedikit lebih dingin. Xiao Feng, kamu sangat mengecewakanku. Mungkinkah itu, dalam hatimu, apakah aku tipe wanita yang banyak bicara dan tidak bisa menyimpan rahasia apapun?
Xiao Feng begitu terjepit sehingga dia mengira Gong Qianqiu benar-benar marah. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Karena putus asa, dia tiba-tiba berlutut. Qianqiu, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Maafkan saja aku. Xiao Feng sudah sedikit menangis. Gong Qianqiu semakin membenci Xiao Feng, mengatakan bahwa pria itu mempunyai emas di bawah lututnya. Apakah kamu hanya akan berlutut? Untungnya, Ye Junlin sangat memperhatikannya, sangat tidak mungkin lumpur menopang dinding. Melihat Gong Qianqiu tidak menjawab, Xiao Feng mengira dia benar-benar patah hati. Itulah mengapa dia begitu tegas. Qianqiu, karena kamu tidak mau memaafkanku, aku hanya bisa mati untuk meminta maaf. Xiao Feng tidak ragu sama sekali, dan benar-benar mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan kepalanya sendiri. Ini mengejutkan Gong Qianqiu, bukan karena dia tidak tega meninggalkan Xiao Feng. Tapi jika Xiao Feng mati seperti ini, itu akan mengganggu rencananya untuk memerankan Xiao Feng dan Ye Junlin dengan tepuk tangan. Berhenti, saat dia berbicara, Gong Qianqiu melangkah keluar dan langsung meraih lengan Xiao Feng. Telapak tangannya hanya berjarak 1 inci dari dahi Xiao Feng. Xiao Feng sudah berpikir untuk mati. Alhasil, aku merasakan lenganku digenggam oleh tangan yang lembut. Mendongak, dia melihat sedikit kecemasan di wajah Gong Qianqiu. Qianqiu tidak ingin aku mati. Dia benar-benar masih mencintaiku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu ingin menghentikanku melakukan bunuh diri? Xiao Feng terharu hingga menangis. Qianqiu, apakah kamu sudah memaafkanku? Xiao Feng memiliki harapan dan permohonan di matanya. Sudut mulut Gong Qianqiu bergerak-gerak, dan dia bahkan menyesal telah menghentikannya. Di satu sisi, dia mengalami rasa mual yang luar biasa demi rencana tersebut, dan di sisi lain, dia membiarkan Xiao Feng bunuh diri. Keseimbangan dalam hati Gong Qianqiu semakin condong ke arah yang terakhir. Tidak semudah itu, Gong Qianqiu mendengus dan segera melepaskan tangannya. Jika dia tidak khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia pasti ingin segera mencuci tangannya. Bahkan menyentuh Xiao Feng melalui pakaiannya membuatnya merasa mual. Jika kamu terus mempertaruhkan hidup atau matimu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Solusi bijaksana Gong Qianqiu, itu seperti suara alam di telinga Xiao Feng. Kamu hanya tidak ingin aku mati, hanya saja aku tidak bisa menyelamatkan mukaku dan mengatakannya secara langsung. Qianqiu yang pemalu sangat menyenangkan. Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku tidak akan lagi mencari kematian dan kelangsungan hidup. Xiao Feng segera berdiri, memikirkan sesuatu, dan terus bertanya. Ngomong-ngomong, Qianqiu, apa yang kamu lakukan selama ini? Tidak ada yang bisa menghubungimu. Gong Qianqiu sudah lama berharap Xiao Feng akan menanyakan hal seperti itu, dan dia hafal jawaban standarnya. Tapi Gong Qianqiu masih memiliki ekspresi di wajahnya, dan setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, "Jika bukan demi hubungan kita, saya tidak akan mengatakan apapun. Shen Tianjian mengirimi saya misi rahasia untuk menemukannya, keberadaan Tianxi. Kamu juga tahu bahwa orang-orang di divisi setan penekan terbiasa sombong. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi bawahan orang lain?" Xiao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kasus. Orang-orang di divisi penekan iblis benar-benar berada di atas, dan sekarang mereka semua bertindak berdasarkan wajah tuannya. Mereka pasti tidak bahagia, wajar jika ingin sekali mengetahui keberadaan Tianxi. Kalau begitu putuskan kontak. Sebelum Xiao Feng selesai, Gong Qianqiu menyela lagi. Untuk mencegah posisi kita terungkap, manajemen puncak meminta agar semua kontak dengan dunia luar harus diputus. Pada saat itu, tugas yang diberikan terjadi secara tiba-tiba. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya kepada Anda. Saya mengerti. Xiao Feng tidak terlalu ragu karena pendekatan ini masuk akal. Lagi pula, begitu ada kontak,
pakar top dapat mengunci lokasi pihak lain melalui alat kontak. Semua pertanyaan dijelaskan dengan jelas. Akulah yang salah menyalahkan Gong Qiankyu. Gong Qiankyu mencibir di dalam hatinya. Dia yakin Xiao Feng tidak akan menyelidikinya, karena satu-satunya cara untuk menyelidiki hal semacam ini adalah melalui Ye Junlin. Namun, begitu Anda bertanya pada Ye Junlin, dia akan ketahuan. Xiao Feng tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Meski semua pertanyaan telah dijelaskan dengan jelas, Xiao Feng masih memiliki keraguan di hatinya ketika memikirkan informasi yang diselidiki oleh Suzaku dan lainnya. Mengenai skill Junjun, Anda harus mencobanya untuk benar-benar yakin. Setelah mengambil keputusan, Xiao Feng tiba-tiba berkata, "Qiankyu, sejak kamu memarahiku terakhir kali, aku telah berlatih dengan serius. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Apakah kamu ingin menguji hasil kultivasiku?" Xiao Feng sedikit gugup. Dia sangat khawatir Gong Qiankyu akan menolak. Jika tidak, jika dia terus menuntut tindakan terhadap Gong Qiankyu, hal itu akan terlihat terlalu disengaja. Dengan kecerdasan Gong Qiankyu, dia pasti akan menyadari bahwa dia sedang mengujinya. Pada saat itu, dampaknya terhadap hubungan antara kedua orang tersebut akan lebih besar daripada kerugiannya. Gong Qiankyu setuju tanpa ragu-ragu. "Oke, aku hanya ingin melihat kekuatanmu." Melihat ekspresi puas Xiao Feng, hati Gong Qiankyu dipenuhi dengan rasa jijik. Bagaimana tipuan kecil seperti itu bisa luput dari pandangannya? Karena Xiao Feng masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia sebaiknya menggunakan rencananya sendiri. Bersambung.